Ledakan demi ledakan terdengar di sekitar mereka, namun qadarullah keduanya berhasil selamat. Sebelum melanjutkan menonton film ini, jangan lupa siapkan tisu karena film ini mengandung bawang. Oke, kita lanjut ke inti film ini. Penjaga melihat mereka berdua selamat, merasa lega. Setelah itu mereka kembali berjalan melewati gurun pasir yang membentang hingga berkilo-kilometer jauhnya. Hingga akhirnya sampailah mereka di wilayah Arab Saudi yang saat itu bertepatan dengan musim haji. Sesampainya di sana, mereka kembali bertemu dengan pengusaha kaya raya yang sebelumnya sempat memberikan uang kepada mereka sebelum perjalanan dimulai. Dan pada saat itu pria tersebut juga sedang menunaikan ibadah haji. Setelah itu, Raihan dan Adil mulai melaksanakan ibadah haji, namun sang ibu tiba-tiba pingsan harus dibawa ke rumah sakit. Dengan keadaan yang semakin lemah, Raihan dipastikan tidak akan mampu melanjutkan ibadah hajinya secara sempurna. Namun, jika ia tidak menyelesaikannya, maka ibadah hajinya tidak akan sah. Akhirnya, seorang dokter pun dikerahkan untuk menemani Raihan selama menjalankan ibadah haji tersebut. Hingga pada akhirnya, Raihan berhasil memenuhi rukun haji yang harus dilaksanakan. Samaan dengan terpenuhinya rukun dan syarat sah haji tersebut, kondisi Raihan semakin memburuk dan ia harus kembali dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Raihan akhirnya memberitahukan sebuah rahasia yang selama ini ia simpan dan merasa bahwa dirinya telah melakukan dosa besar. Raihan mengaku bahwa ia merupakan seorang wanita yang pernah ditinggalkan oleh seorang suaminya karena tak bisa memiliki anak. Suatu hari ketika Raihan kembali ke kampung halamannya dalam situasi yang tidak terduga, seorang wanita datang dan menitipkan bayinya kepada Raihan. Raihan menunggu hingga 3 hari 3 malam, namun wanita itu tidak pernah kembali. Bayi itu terus menangis yang membuat Raihan kebingungan harus melakukan apa. Namun secara ajaib, tiba-tiba Raihan mengeluarkan ASI dan mulai mengasihi bayi tersebut. Pada saat yang sama, Raihan mulai merasakan kasih sayang yang sangat besar kepada bayi itu dan tak ingin kehilangannya. Pada hari ketiga, ibu dari bayi itu akhirnya datang kembali, sementara Raihan sudah terlanjur menyayangi bayi tersebut dengan sepenuh hati. Pada akhirnya, Raihan membawa bayi itu bersamanya dan bayi tersebut tidak lain adalah Adil. Mendengar semua cerita itu, Adil mengatakan bahwa ia tak ingin memiliki ibu lain selain ibunya yang sekarang. Setelah mengungkapkan rahasia itu, Raihan pun mengembuskan nafas terakhirnya. Dan kemudian Raihan dimakamkan di sebuah pemakaman massal. Pengusaha kaya yang sebelumnya pernah membantu mereka juga datang menemani Adil dalam pemakaman. Ia mengatakan bahwa ibu Adil sekarang sudah berada di surga, sesuatu yang membuat Adil merasa lega karena ia percaya kalau suatu hari nanti akan kembali bersama ibunya di surga. Keesokan harinya, rombongan jamaah haji akan kembali ke tanah air mereka. Pengusaha tersebut meminta Adil untuk ikut bersamanya pulang dengan menaiki pesawat. Namun Adil menolak karena baginya ia harus kembali dengan berjalan kaki seperti saat ia memulai perjalanan bersama ibunya. Dan ia juga telah berjanji untuk mengembalikan gerobak yang telah ia pinjam. Setelah mengatakan hal itu, Adil pun meninggalkan mereka dan memutuskan untuk pulang sendirian. Melihat hal tersebut, si pengusaha itu kemudian menyusul Adil dan menemaninya pulang berjalan kaki bersama-sama. Dan tamatlah film seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya di film ini. Film ini mengingatkan kita bahwa seringkali kita terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa bahwa surga selama ini ada di rumah kita sendiri. Ada dalam pelukan seorang ibu yang mungkin hari ini masih menunggu kita pulang. Jadi sebelum semuanya terlambat, sebelum waktu mengambil kesempatan itu, pulanglah, peluk ibumu dan katakan bahwa dia adalah alasan kenapa kamu masih tetap bertahan sampai hari ini. Dan untuk kamu yang sudah lagi tidak mempunyai kesempatan itu, yang rindunya hanya dititipkan lewat doa, yang ingin memeluk tapi hanya bisa menatap kenangan, percayalah setiap doa yang kamu kirimkan akan sampai. Dan meski kini tidak lagi bisa menggenggam tangannya, cintamu tidak pernah benar-benar hilang arah karena seorang ibu tidak benar-benar pergi. Ia hidup di setiap doa yang engkau panjatkan, di setiap langkah yang engkau lakukan, dan di setiap rindu yang diam-diam engkau pendam.